Jadi tidak mungkin semalam ini hanya beberapa jam kita menuntaskan pengetahuan. Tapi Anda harus berjanji bahwa Anda akan meneruskan sinau bareng ini. Jadi misalnya di Polres, entah 3 bulan sekali, 2 bulan sekali, sebulan sekali, ada ngumpul pokoknya ngomongin sesuatu, dan pasti nanti munculnya baik. Tapi pokoknya ada tradisi sinau bareng, yang anak maia, ngumpul di warung, nah iso ya adalah tema yang di sinau nih. Terutama yang berkaitan dengan problem masyarakat, misalnya angka perceraian tinggi di sini, gitu ya. Itu berarti ada yang salah dengan pengelolaan keluarga. Salahnya mungkin pada manajemennya, bisa pada filosofinya, bisa pada tujuan akidahnya dan seterusnya. Itu kita onceki bareng-bareng. Jadi saya mohon setiap kelompok membiasakan untuk belajar bersama. Kumpul itu jangan hanya ngobrol, kalau bisa ngobrol pun boleh sebagai metode, tapi ada sesuatu yang kita pelajari beneran. Nah malam ini hanya memulai, jadi hanya nyelupin jari-jari di air, tapi kita belum sampai masukin kaki, belum sampai berenang. Tapi kita harus berenang, karena mencari ilmu itu satu-satunya jalan untuk menyelamatkan masa depan kita. Pertama, misalnya saya nyicil begini, soal akhlak misalnya. Anda harus tahu posisi akhlak. Akhlak itu di atas hukum. Kalau hukum itu dipaksakan. Kalau akhlak itu lahir dari orangnya sendiri, jelas ya. Jadi mestinya negara ini bukan negara supremasi hukum, tapi supremasi moral atau supremasi keadilan. Dan kalau supremasi hukum itu bukan yang tertinggi, karena hukum itu tidak dewasa. Hukum itu orang nyopet tidak ditanya kenapa nyopet, pokoknya nyopet salah dihukum. Maka hukum harus ada, tetapi hukum itu jangan diandalkan 100%, karena ada di atasnya yang namanya akhlak. Itu satu poin. Nah akhlak itu di atasnya lagi namanya takwa. Kalau orang bertakwa sama Allah mesti akhlaknya beres, hukumnya beres. Gitu. Jadi berarti untuk mengetahui struktur takwa, akhlak, hukum atau fikih, itu berarti kita harus berpikir skala prioritas. Nah kebanyakan di Indonesia ini banyak keliru skala prioritas. Skala prioritas itu enggak repot-repot. Kalau Anda makan, yang nomor 1 apanya? Nasi. Sambelnya utama apa tidak? Kalau dia utama berarti harus ada sambal dulu, nasinya enggak apa-apa gitu. Jadi kan nasi nomor 1, berarti dia primer. Kalau kerupuk sekunder. Nah jangan sampai dibalik. Misalnya NO, yang primer Islamnya apa NO-nya? Islamnya, terus jangan terus NO-nya jadi nyalain Islam gara-gara tidak cocok sama HTI atau sama Muhammadiyah. Tetap nomor 1 Islamnya, bukan NO-nya, bukan Muhammadiyahnya. Dan di semua hal, dari makanan sampai organisasi, sampai politik, sampai apapun. Keluarga juga begitu. Ada keluarga, ada rumah tangga, beda. Bapak itu kepala keluarga, ibu kepala rumah tangga, harus ada pembagian tugas yang jelas. Banyak contohnya, itu sekedar untuk menjawab ini. Jadi nomor 2, sekolahan yang kita bikin itu kan dulu tidak ada. Yang disebut sekolahan itu schooling. Itu berarti kita niru orang barat. Sekolahan itu memang bukan media pendidikan, tapi media pengajaran, hanya transfer ilmu dan pengetahuan. Tidak ada urusannya sama akhlak. Jadi kalau Anda bikin sekolahan, Anda harus bikin sendiri pelajaran akhlak itu, pendidikan akhlak. Sebab kalau nuruti kurikulum, tidak ada. Paling pengetahuan akhlak, tapi bukan praktek akhlak. Karena Anda tidak salah kalau Anda nuntut sekolahan itu mengutamakan akhlak, karena sekolahan itu memang dibikin tidak ada urusan sama akhlak. Saya kasih contoh. Kalau kiai menghamili santrinya, masih dianggap kiai enggak? Batal enggak kiainya? Kalau profesor doktor menghamili mahasiswanya, tetap profesor apa batal? Tetap profesor. Karena di kampus, di sekolahan modern tidak ada urusannya sama akhlak. Maling ya tetap profesor. Dokter, kalau dia korupsi tetap dokter, betul enggak? Nah jadi tolong jangan nuntut siapa-siapa. Kita bikin sekolah, kita harus bikin paket-paket akhlak. Makanya nomor 1 jangan pengajaran. Nomor 1 adalah dilatih pengalaman supaya dia berakhlak. Misalnya TK di taman kanak-kanak di Jerman atau di Finlandia atau di Jepang, itu bukan pelajaran.
Anak-anak TK itu diajak ngelihat sawah supaya kenal air, kenal tanaman. Besoknya diajak ketemu panti jompo supaya ngerti bagaimana sopan santun kepada orang tua. Besok diajak ke pasar supaya ngerti bergaul. Jadi di sini kan enggak, TK disuruh hafal Quran. Lagi tuh, orang tuanya juga nuntut-nuntut yang enggak. Jadi akhlak itu tidak bisa diajarkan, akhlak itu bisanya dilatihkan. Itu ya Mas. Dilatihkan, kalau diajarkan, saya tanya sama Anda, apakah ada koruptor yang tidak tahu bahwa korupsi itu salah? Semua koruptor ngerti secara ilmu bahwa korupsi itu salah, tapi dia tetap melakukan. Apa sebabnya? Karena memang urusan korupsi bukan urusan pengajaran dan pengetahuan, itu urusan akhlak, urusan mental, urusan moral. Nah kita kalau mengatasinya dengan dikasih tahu, hei kamu jangan melacur. Emang ada pelacur yang tidak tahu bahwa melacur tidak boleh? Ketemu malingnya jangan maling loh. Semua maling tahu bahwa maling tidak boleh. Kalau hukum dia tidak peduli. Maling, pokoknya maling apa dihukum berdasarkan barang yang dicuri. Kalau akhlak tidak ditanya kenapa kok kamu sampai nyuri. Oh saya, istri saya mau melahirkan tidak punya duit, kepeksa nyopet misalnya. Itu namanya akhlak. Kalau hukum tidak peduli. Nah jadi maki petugas hukum harus tetap menjalankan hukum, tapi syukur dengan kesadaran moral juga. Makanya ada hakim. Kalau hakim tidak boleh pegang hukum, hakim pegang keadilan. Misalnya gini, ada seorang tua dihukum karena apa, didakwa karena apa, si hakim tahu bahwa dia ini nggak salah secara akhlak, memang salah secara hukum, maka dia didenda 5 juta. Secara hukum dia tetap divonis didenda 5 juta, hakimnya kemudian berdiri, bapak-bapak, secara hukum dia bersalah, dan dia harus bayar 5 juta. Tidak mungkin mbah ini punya uang 5 juta. Sekarang saya punyanya segini, siapa yang urun sampai 5 juta kita kasihkan ke mbah ini sehingga dia bebas. Itu hakim yang benar. Jadi hakim datang ke pengadilan tidak membawa pasal, dia membawa rasa keadilan. Kalau pasalnya ada baru dikasih. Itu ya contoh ya Mas ya. Jelas ya. Nah, kalau kita kembalikan ke pemerintahan, polisi, tentara. Misalnya Anda baca surat An-Nas. Di surat An-Nas Qul a'udzu bi Rabbinas, kemudian kedua Malikin Nas, ketiga Ilahin Nas ya. Ini tidak ada ajarannya, hanya disebut gitu tok. Tapi dia harus berjodoh sama akal sehatmu, sama imajinasimu, sama kecerdasanmu. Kalau Al-Qur'an dibaca tidak dengan kecerdasan, kamu juga hanya ngapalin tok, nggak ngerti maknanya. Akhirnya tidak bermanfaat untuk masyarakat. Yang pertama Allah hadir, Qul a'udzu bi Rabbinas, Allah hadir sebagai pengayom, Rabbun. Yang kedua Malikin Nas, Allah hadir sebagai penguasa. Nomor 3 Ilahin Nas, Allah hadir sebagai yang paling kuat dalam kehidupan sehingga kamu harus menyembah dia. Nah orang nyembah celaka kamu, itu namanya Ilahin Nas. Kalau Malikin Nas yang berkuasa. Kalau Rabbin Nas yang mengayomi, yang mengasihi. Jadi Pak Polisi, Pak Tentara dan pemerintah semua, nomor 1 memerintah rakyat itu nomor 1 adalah Qul a'udzu bi Rabbin Nas. Defaultnya kepemimpinan adalah menyayangi rakyatnya, mengayomi rakyatnya. Itu bikin policy itu semua dengan semangat mencintai rakyatnya, gitu ya, mengayomi rakyatnya, mengasihi rakyatnya. Karena urutannya Robbinas dulu. Kalau terpaksa baru pakai kekuasaan. Kalau terpaksa lagi baru pakai kekuatan. Loh, kamu tak tembak loh kalau gitu caranya. Kaki kirimu tak tembak loh kalau gitu. Itu Ilahin Nas. Kalau bisa jangan sampai terjadi yang Malikin Nas maupun kalau sampai memakai Rabbin Nas, insya Allah rakyat juga akan berkurang kriminalitasnya. Tapi kalau sampai pakai kekuasaan, ono dendame tak balenin ini caranya gitu. Makanya teman-teman sekalian, ada teori manusia itu kalau bisa hidup itu perjuangan untuk supaya Anda dicintai Allah dan sesama manusia. Nomor 1. Apapun, kamu jualan bakso, kamu jadi guru, kamu jadi apapun saja, perjuangan di dalam kesadaran kita adalah bagaimana supaya orang mencintai kita. Sampean jadi polisi, bagaimana supaya pengendara mencintai sampean. Ya. So kalau Anda tidak mencintai, kalau Anda tidak bisa dicintai, paling tidak dihormati. So kalau Anda tidak dapat 2 itu, sampean hanya terjatuh ke yang ketiga, yaitu bagaimana hidup ditakuti orang. Sampean milih mana? Dicintai, dihormati atau ditakuti? So kalau Anda dicintai, Anda pasti dihormati dan pasti juga ditakuti. Tapi kalau Anda hanya ditakuti, diam-diam yang takut itu dendam, mangkel, benci, tidak mungkin menghormati dan tidak mungkin mencintai.
Jadi perjuangan utama apa pejabat apa rakyat adalah bagaimana setiap hari engkau bekerja untuk menghasilkan cinta orang kepadamu. Maka nomor satu, cintailah setiap orang. Kan begitu, jelas ya Mas ya? Itu contoh dari akhlak tadi Mas. Jadi akhlak itu ada metodologinya, antara lain dengan mendahulukan cinta kasih, mendahulukan pengayoman kepada rakyat. Maka Anda mendapatkan cinta dari rakyat. Rakyat tidak perlu dipaksakan berpartisipasi karena cinta Pak. Kan begitu, ya oke. Kedua, oke, ya Pak. Ini masalah narkoba dan perceraian kita harus tangani khusus, makanya tolong ada sinau bareng di mana-mana. Syukur di kampung-kampung itu sebulan sekali, 2 bulan sekali, 3 bulan sekali, pokoknya anak ngelompok, nggak usah pakai ceramah. Dan celebung, asal murni. Makanya maknya itu sinau bareng, bukan ceramah. Tablik itu tablik akbar. Tablik itu artinya menyampaikan. Mubalik itu yang menyampaikan. Yang menyampaikan tidak harus ustadz. Boleh jamaah menyampaikan ke ustadznya, boleh ustadznya menyampaikan ke jamaahnya. Itu. Berikutnya, saya kaitkan dengan yang watawaso bil haqi watawaso sabr dari kelompok Enggan. Jangan lupa Mas ya, ini ustadz kita dari TNI ya. Itu kalimatnya watawaso bil haqi, bukan anil haqi, dan bukan watawasau anis sobri. Jadi bukan menasehati soal kebenaran dan kesabaran. Ayatnya tuh gini, kamu mengingatkan orang dengan sabar dan dengan benar. Ngerti nggak? Kalau belum waktunya ditegur, nanti dulu. Sama istri harus hati-hati, sama suami harus hati, sama anak. Kalau belum saatnya, kamu harus tepat. Jadi harus benar. Menasihati itu harus benar. Jangan mentang benar. Misalnya sholat tahajud itu benar, baik, terus kamu sikat semua orang suruh sholat tahajud. Loh, benar tidak benar itu ada tempatnya, tergantung tempatnya. Saya tanya, teledong benar apa salah? Teledong itu benar kalau dipakai untuk rabuk. Gitu loh, beol itu benar kalau di dalam WC. Nah, di gerdu ya apa sampean? Betul enggak Mas? Bersuami istri, bersetubuh sama istri itu baik. Tapi tidak baiknya ada tempatnya. Dia baik kalau di kamar, jangan sampai ketahuan anak dan pembantu. Lebih tidak, meskipun baik kayak apa bersuami istri, tapi kalau kamu di gerdu, pinggir jalan, di jembatan, jadi jelek. Jadi hidup itu benar salah jangan terlalu ngeyel. Karena benar belum tentu benar kalau tidak pada tempatnya, pada waktunya, pada konteks dan pada nuansanya. Kalau orang Jawa punya namanya empan papan. Kalau yang soal jangan egosentris, Allah itu maha egosentris. Kalau selain Allah tidak boleh. Egosentris itu apa? Semua harus berdasarkan kepentinganku, harus berdasarkan kemauanku, itu namanya egosentris. Pokoknya Indonesia harus gini menurut saya. Kalau tidak gini berarti kamu kafir, berarti kamu anti NKRI, kan gitu. Itu namanya egosentris. Yang berhak egosentris itu adalah yang punya. Sampean punya apa? Yang punya alam dan kehidupan siapa? Maka dia berhak egosentris, terserah dia. Sampean mau dikasih umur 30, 40, saya karepe Gusti Allah gak ada ngatur-ngatur sampean. Sampean karek nganut, betul enggak? Dan kalau Allah membunuh orang, mematikan orang sehari 1000 di seluruh dunia, jangan disebut Allah adalah pembunuh berantai, maha pembunuh. Karena tidak ada urusan bunuh-membunuh di dalam egosentrismenya Allah. Allah boleh egosentris, wong dia yang punya saham. Kalau di perusahaan Pak, siapa yang boleh menentukan perusahaan ini mau dagang apa, mau bagaimana, direkturnya siapa yang menentukan siapa? Pemilik saham. Hidup ini pemilik sahamnya siapa? Sampean punya saham apa? Sopo? Sampean kulak driji gak iso. Menumbuhkan rambut sendiri tidak bisa. Ya toh Mas ya? Membagi kalori, energi dan semuanya di dalam tubuh kita kan wis malaikat, wis otomatis. Sampean tidak bisa. Bayangin kalau Allah menyerahkan itu sama Anda. Wis yang penting kontak panganan, atur-aturan dewe, mati kamu. Betul enggak? Kita tuh enak tinggal makan diatur sendiri oleh syariat Allah di dalam tubuh kita. Maka yang boleh egosentris hanya Allah. Siapapun tidak boleh. Nabi Muhammad tidak boleh karena dia bukan pemilik saham. Tidak ada Nabi Muhammad kalau tidak ada Allah. Jadi Nabi Muhammad itu bukan pemilik agama, bukan pencipta agama. Semua orang Barat
baru 30 tahun tahu bahwa Muhammad itu bukan yang bikin Islam. Yang bikin Islam itu siapa? Allah. Nabi Muhammad itu cuman disuruh menyampaikan. Tapi pembikinnya Allah, pemilik sahamnya Allah, gitu kan? Penguasanya Allah. Nah ini kalau keliru, Anda pikir keropok itu adalah nasi, bertengkar kita. Enggak, ini cuma keropok, jangan dipertengkarkan. Keropok jangan diposisikan sebagai nasi. Atau kalau makya kan sudah jelas dari dulu, padi, beras, nasi. Saya tanya, NKRI itu padi apa beras apa nasi? Padi. Kalau padi bikinan Allah langsung. Beras atau nasi kan gitu. Lah iya. Tapi kan tetap padinya yang harus disadari. Kalau padi bikinan Allah langsung, tapi yang menumbuk padi jadi beras manusia, yang ngeliwet beras menjadi nasi manusia. Nah, Anda jangan mempertengkarkan nasi seolah-olah dia padi. NO bukan agama, agamanya Islam. Ngono lho, Rek. Jelas ya? Jadi kalau Anda diajak bertengkar, mundur dulu, sebentar, maksudmu apa? Kok kamu ngomong begini? Berarti kamu salah paham. Yang primer itu agama, NO itu sekunder. NO enggak ada masalah. Yang harus ada Islam, betul enggak? Ngono lho, Rek. Nah, jadi kita jadi nggak Yesus-sentris. Dan enggak usah nyalain. NO enggak boleh nyalain Muhammadiyah, Muhammadiyah enggak boleh nyalain NO. Hanafi enggak boleh nyalain Syafi'i, Syafi'i enggak boleh nyalain Hambali. Ijtihad manusia itu tidak bisa dibatalkan oleh ijtihad yang lain. Yang terawih 23 rakaat tidak usah ngolok-olokno sing 11 rakaat. Sing 11 rakaat tidak boleh marah-marah atau mengkafirkan yang 23 rakaat. Gitu loh, Mas. Karena kedua-duanya hasil ijtihad. Kedua-duanya bukan perintah Allah langsung. Rasulullah itu hanya sekali sholat jamaah tarawih sepanjang hidupnya. Jadi sebenarnya kalau ngomong bid'ah, Rasulullah itu, Anda semua itu bid'ah selama Ramadan, bareng nang masjid. Rasulullah cuma sekali kok, kamu sebulan penuh. Jadi ngomong bid'ah, hati-hati. Bid'ah itu apa? Dipelajari dulu, makanya sinau bareng. Bid'ah itu apa, radikalisme apa, dan seterusnya. Oke ya? Oke. Pokoknya saya ganggu dikit, Anda terusin sendiri dengan sinau bareng Anda. Kalau Anda nerusin itu, insya Allah Bulungan akan lebih cepat dewasa daripada Jakarta. Jakarta itu syar'i. Ada apa syar'i, jilbab syar'i, hijab syar'i, apa mana, Mas? Katok syar'i. Nggak ada syar'i itu. Syar'i itu milik Allah, syariat itu milik Allah. Misalnya manusia tumbuh, umur 23 stop. Ya. Pohon tumbuh, umur sekian daunnya layu, itu syariat Allah. Ada syariat di alam, ada syariat di manusia, ada syariat di Al-Quran. Misalnya wudhu, wudhu itu syariat dari Allah. Mengusap wajah, mengusap tangan, mengusap rambut, kepala, dan mengusap kaki, hanya 4. Mengusapnya bagaimana? Terserah. Nah, terus Imam Syafi'i dijadikan 6. Niat, membasuh wajah, tangan, rambut. Terus nomor 5, nomor 6, tertib. Di Quran tidak ada tertib, tidak ada urut. Memang itu bagian dari akal manusia. Jadi yang wudhu cara Imam Syafi'i itu namanya fikih, bukan syariat. Jadi kalau ada bank syariat itu bukan bank syariat, itu bank fikih. Jadi itu nasi bukan padi, jelas ya Mas ya. Yang syariat itu padi. Kalau nasi itu tafsirnya manusia terhadap padi. Oh, padi harus ditumbuk, oh, padi harus diliwet, kan begitu. Itu namanya fikih. Jadi di Jakarta itu salah kata. Tidak ada syar'i itu. Yang ada fikih. Karena dia fikih. Termasuk hukum potong tangan. Katanya itu syar'i. Loh, hukum potong tangan itu menurut Anda syar'i apa fikih? Atau istilah lain qot'i apa dhoni? Kalau qot'i itu kan tadi ngomong prasangka. Jadi Imam Syafi'i menyangka Islam itu begitu. Kalau Hanafi menyangka Islam begitu. Kalau MTA menyangka Islam begitu. Itu semua dhoni, bukan qot'i. Kalau qot'i langsung dari Allah. Gitu kan? Ada orang yang menyangka padi bisa dimakan langsung, ya enggak apa-apa, jangan marah. Jenenge jaran kepang. Kan gitu ya, Mas ya. Nah,
Itu bukan syar'i, yang di Jakarta itu fikhi. Kalau syar'i itu langsung dari Allah. Nah, tafsirnya manusia melalui jalan ijtihad boleh. Kalau benar dapat pahala 2, tidak benar dapat pahala 1. Dan dia tidak boleh dibatalkan oleh yang lainnya. Kalau menurut kamu sholat raweh itu 23, ya sudah 23. Kalau masjidnya 11, ya kamu minggir sendiri, kamu terusin sendiri. Kalau masjidnya 23, kamu 11, ya kamu begitu 8 rakaat kamu minggir witir sendiri gitu loh, gak usah macam-macam. Rewel saya gigi. Cuman akhir-akhir ini memang terawih sudah tidak menjadi bahan konflik karena enggak ono sing terawih segala masalah. Sekaya apa kadek bah 11 bah 23 enggak terawih kok repot ya. Apa meneh kunut. Udah ndak ada masalah kunut ndak kunut wancane tangine jam 8 kok. Kunut apa kan gitu kan teman saya. Oke ya, jelas oke.